Halo, selamat datang semuanya di channel Juragan Maggot BSF Bali, yang dimana channel ini kami buat untuk membantu teman-teman yang ingin budidaya maggot BSF dan bingung mau mulai dari mana. Kita bakal ulas semuanya satu persatu mengenai persiapan yang akan dibutuhkan untuk membudidayakan maggot BSF. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu channel kami dan juga di like, komen, karena channel kami bukan penjelasan yang bertele-tele hanya untuk semata mengejar jam tayang, melainkan untuk menambah relasi kita dalam membudidayakan maggot dan mengembangkan proyek ini untuk membantu masyarakat banyak, seperti mengurangi sampah, membantu petani, membantu para peternak, dan juga menambah pendapatan uang dapur dari masyarakat lainnya. Oke, langsung aja ke pembicaraan. Topik yang di awal ini adalah mengenai persiapan yang dibutuhkan untuk budidaya maggot. Persiapan yang dibutuhkan yang pertama adalah mental, yang kedua adalah modal, baru ke kelengkapan. Mental di sini kenapa kita perlukan? Karena banyak orang yang merasa jijik dengan maggot atau ulat. Bahkan orang bertato sekalipun akan merasa geli terhadap maggot BSF ini. Jadi mental itu sangat diperlukan untuk teman-teman dalam membudidayakan maggot. Caranya, pikir aja bahwa maggot itu akan menghasilkan cuan. Jadi teman-teman pasti bakal lupa akan rasa takut tersebut. Yang kedua, modal. Modal di sini ada dua, modal dana dan juga tempat. Dana yang diperlukan sesuai dengan kapasitas budidaya teman-teman di rumah. Semakin besar teman-teman mau budidaya, semakin besar juga dana yang dibutuhkan. Karena semakin besar income yang diinginkan, perlu pengorbanan yang lebih besar juga teman-teman. Yang kedua, tempat. Kenapa tempat? Karena pengalaman dari teman di komunitas, tempat sangat berpengaruh. Apalagi tempatnya ada di dekat pemukiman. Karena kita tahu sendiri maggot BSF tersebut kita bermain dengan sampah organik. Ya jangan deh bilang maggot BSF, yang namanya ternak pasti akan menimbulkan bau. Nah, teman kita di komunitas ada yang sampai didatengin oleh kepala lingkungan loh. Jadi aku berharap sih teman-teman, kalau yang skala rumahan itu mungkin masih bisa untuk menghandle bau dari maggot BSF tersebut. Untuk teman-teman yang di skala rumahan mungkin masih bisa untuk menghandle aroma dari pakan maggot BSF tersebut. Tapi kalau yang skalanya udah untuk produktivitas yang tinggi, itu pasti akan menimbulkan bau. Jadi saran kami untuk mempertimbangkan mengenai tempat tersebut. Yang ketiga adalah kelengkapan. Kelengkapan di sini ada tiga. Yang pertama ada biopon, yang kedua ada kandang lalat, dan yang ketiga adalah tempat untuk menaruh pakan maggot tersebut. Bicara tentang biopon, biopon di sini memiliki tiga jenis biopon. Biopon penetasan, biopon pembesaran, dan juga biopon migrasi. Biopon penetasan ini kita bisa menggunakan ember atau suatu tempat yang ya lumayan kecil untuk menaruh telur maggot BSF tersebut. Saran kami dalam biopon penetasan tersebut hanya diisikan 5 sampai 7 gram telur, yang dimana di biopon penetasan nanti akan ditutup dengan kain agar menghindari predator untuk memangsa si telur-telur tersebut, apalagi ulat-ulat yang masih kecil. Yang kedua, biopon pembesaran. Biopon pembesaran ini terserah teman-teman sih mau buatnya pakai apa, tapi saran kami teman-teman bisa menghemat space tempat hanya dengan membuat biopon berupa kotak berukuran 1,20 meter kali 60 yang tingginya hanya 20 cm. Boleh aja, terserah teman-teman mau pakai besi, pakai kayu, pakai banner, bebas aja, asalkan tetap menjaga kelembaban dari media tersebut. Yang berikutnya, nomor 3, ada biopon migrasi, yang dimana biopon migrasi ini berfungsi untuk memisahkan antara prepupa dengan fresh maggot. Jadi biar teman-teman nggak niltil-niltil gitu. Berikutnya ada kandang lalat. Kandang lalat di sini nggak cuman kandang dengan jaring begitu aja, melainkan di dalamnya juga bakal ada komponen-komponen yang perlu teman-teman ketahui. Ada tray prepupa, pancingan untuk menarik para lalat BSF bertelur, lalu aegis, yaitu tempat untuk lalat bertelur. Dan teman-teman juga penting untuk menjaga kelembaban kandang tersebut. Jadi bisa teman-teman taruh daun-daun kering seperti daun pisang, karena lalat BSF tersebut sudah tidak lagi makan, melainkan hanya membutuhkan kelembaban atau mineral dari kelembaban udara tersebut. Dan yang terakhir,
mengenai tempat penyimpanan pakan untuk maggot tersebut. Karena banyak teman-teman yang dimana pakannya itu menimbulkan bau, bahkan sampai dimakan oleh predator-predator lain. Hama yang bakal mengganggu ketentraman buat teman-teman dalam budidaya maggot BSF, baik itu tikus, kadal, cicak, dan masih banyak lagi. Jadi kami sarankan untuk pakan tersebut ditaruh di dalam tong yang tertutup rapat, menghindari lalat-lalat hijau untuk hinggap di sana. Karena jangan sampai kita budidaya maggot BSF yang dimana sebenarnya maggot BSF itu tidak berbahaya, namun malah berbahaya karena kita salah menaruh pakan dan tempat pakan itu penuh dengan bakteri, yang dimana kita melakukan operasional di kandang budidaya tersebut lupa menggunakan protokol kesehatan, ya bisa jadi kita terserang penyakit. Jadi banyak hal yang sebenarnya perlu dipertimbangkan oleh teman-teman yang ingin budidaya maggot BSF. Namun kami dari komunitas Juragan Maggot BSF akan tetap siap membimbing teman-teman atau membagi apa yang kami ketahui mengenai pembudidayaan maggot BSF. Dan jika teman-teman ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang ingin join di grup komunitas Juragan Maggot BSF Bali, bisa langsung aja chat di nomor ini dan nanti bakal di-share untuk link masuk ke dalam grup itu. Tujuan Juragan Maggot BSF Bali ini adalah mempererat tali silaturahmi teman-teman semua, dan juga buat yang ada pertanyaan bisa juga chat di sana. Jika kami sedang tidak sibuk, kami akan membalas chat teman-teman tersebut secepat kilat. Dan nanti juga kalau kita kekurangan maggot, kami akan mengoper ke teman-teman yang ada di komunitas. Siapa tahu daerahnya lebih dekat dengan customer, jadi kita akan oper juga customernya untuk lebih baik mengambil di tempat teman-teman. Dan tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman juga bingung mencari pasar, kami akan membantu teman-teman untuk mengambil hasil panen teman-teman untuk kami jual kembali. Target kami seperti yang kami ucapkan sebelumnya adalah untuk membantu teman-teman dalam meningkatkan produktivitas, terutama keuangan dalam uang dapur. Yang kedua, mengurangi sampah rumah tangga, membantu petani dan peternak, dan ya masih banyak lagi lah, teman-teman tahu sendiri. Jadi untuk step yang berikutnya kita bisa lihat di video yang lain ya. Ingat, jangan lupa di subscribe. See you on the next video.